Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Di sini kami dari kelompok 32 akan mempresentasikan startup business plan kami. Kami terdiri dari 5 orang yaitu Anggi, Chris, Regina, Stefanus, dan Eda. Next. Kita akan masuk ke dalam introduction-nya. Yang pertama yaitu saat ini di Indonesia kan banyak sekali orang yang ingin mendapatkan tubuh ideal. Tapi banyak faktor yang menghambat. Oleh karena itu, kami ingin menghadirkan aplikasi yang bisa mengingatkan setiap penggunanya mengingat pola hidup makan sehat untuk mendapatkan tubuh yang ideal, di mana pengguna di aplikasi ini bisa merekomendasikan makanan yang cocok sekaligus menjual produk makanan sehat untuk tubuh penggunanya. Kubisa Diet juga merupakan usaha yang menjual berbagai jenis makanan untuk program diet, tetapi tidak hanya menjual, tetapi Kubisa Diet ini melayani konsultasi terhadap customer-nya. Jadi customer bisa mengetahui jumlah kalori yang dipakan dan dipesan. Executive summary-nya, Kubisa Diet merupakan bisnis startup pada dalam bidang diet planning application dan berlokasi dalam Bandung, Jawa Barat. Terus ada 2 marketing integration yang kami lakukan, yaitu melakukan ekspansi geografi dan logistik. Yang kedua itu menambahkan menu-menu untuk lifestyle spesifik. Kita masuk ke dalam marketing segmentation, positioning statement, dan position map. Next. Dalam market segmentation-nya yaitu daerah Bandung, Indonesia dengan populasi 3-4 juta jiwa dengan usia 17-45 tahun, pria maupun wanita, pelajar atau mahasiswa, pekerja swasta, dan ibu rumah tangga. Lifestyle-nya WFO, exercise, interest terhadap healthy lifestyle, unik, dan food. Personality-nya extrovert, friendly, positive vibe, value-nya inovator, dan marketing segmentation-nya, brand loyalty-nya itu konsisten dan menjaga kepercayaan customer, memenuhi pola hidup makan sehat dan kebutuhan marketing, answer dan awareness, knowing, liking, profession, conversation, dan process. Purchasing statement-nya, Kubisa Diet ini hadir untuk menemani makanan sehari-hari Anda dengan menyediakan menu makanan diet yang enak, yaitu terdiri dari 3 menu utama, yaitu steak, salad, french fries. Dan program ini menemani Anda untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Position map-nya yaitu daerah distribusi Bandung, Kubisa Diet ini berada pada diagram posisi jumlah request menu pada sumbu X yang tinggi sehingga mampu memberikan request menu pada customer dan pendistribusiannya luas karena semakin tinggi. Next. Berikutnya marketing mix, produk packaging, price, dan promotion dan place. Produk price ada 3 jenis produk, yaitu salad, steak, dan fries. Untuk ukurannya semua masing-masing 20 x 15 x 5 cm. Harga jualnya 40 sampai 80 ribu, harga produksinya 30 sampai 70 ribu. Total keuntungannya dari setiap produk itu 10 ribu. Next, ini merupakan packaging dari produk kami. Next, customer sales base-nya, menu yang ditawarkan sudah memperhatikan kalori yang dibutuhkan tubuh konsumen dengan penawaran harga yang lebih terjangkau dibanding kompetitor lain. Cost base-nya, harga yang diberikan lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh berbagai golongan masyarakat. Competition base-nya memberikan rekomendasi makanan dengan jumlah kalori pada umumnya, namun konsumen dapat meminta request menu. Price adjustment, harga jual produk didapatkan dari harga produksi ditambah dengan keuntungan. Keuntungan didapatkan 20% dari harga produksi. Next, discount and allowance. Jika pembelian pertama dengan jumlah transaksi minimal 300.000, maka akan mendapatkan diskon. Pada hari raya akan diberikan diskon pada setiap kali pembelian. Payment metode-nya, pembayaran menggunakan konversi dari e-money berupa transfer bank, GoPay, OVO, dan lain-lain.
kami menghadirkan sebuah menu spesial yang dapat memuaskan konsumen, yaitu berupa sebuah menu set diet. Terdapat beberapa pilihan menu yang dapat dipilih sesuai dengan selera konsumen. Berikut ini beberapa menu yang dapat diganti, yaitu nasi dan salad. Menu spesial ini terdiri dari makanan sehat, salad, dan minuman. Lalu, kami memiliki akun media sosial yang akan memposting promo mingguan, event, dan update sistem. Sosial media yang kami gunakan berupa Instagram, TikTok, dan Facebook. Berikut ini merupakan user interface dari aplikasi kami. Ada login screen, landing page, halaman kategori, lalu halaman search, halaman produk, halaman akun, dan halaman track. Mari kita akan masuk ke konten campaign plan, yaitu strategi marketing yang akan kita lakukan mulai dari planning sampai 1 minggu setelah launching. Boleh di next. Lalu kita akan melakukan distribusi, yaitu membuka sebuah booth makanan di acara event makanan sehat. Target kita adalah 25 porsi terjual dari sosial media dan booth, yaitu 15 porsi terjual di sosial media dan 10 porsi terjual di booth. Kita masuk ke operation plan-nya. Yang pertama itu aktivitas operasi pemesanan, yaitu pesanan order dari awal customer sampai juga akhir dari ke customer menerima pesanan kita. Lalu kita akan masuk ke pemeriksaan internal. Aktivitas operasinya itu dimulai dari pemeriksaan internal sampai akhirnya selesai. Dari target operasi kita yang pertama yaitu menjual produk sebanyak 600 dari tahun pertama operasi kita bekerja. Dan kedua, target kualitas pelayanan kita yaitu memuaskan minimal 90% dari customer yang kita dapatkan. Berikut adalah target operasi penjualan produk kita dengan contoh 3 jenis produk. Sudah tertera keuntungan jualan produksi per tahun yang dengan total 600 per tahun dan penjualan produk per tahun 34 juta rupiah. Berikut juga adalah kebutuhan tenaga kerja dan fasilitas yang akan kita butuhkan selama 1 hari operasi kita bekerja, mulai dari fasilitas sampai tenaga kerja. Nah, selanjutnya merupakan financial projection dari Kubisa Diet. Seperti diketahui bahwa penjualannya akan sebesar 600 produk per tahun dengan persentase of debt-nya 20%, cost of debt-nya 15%, corporate income tax-nya 30%, persentase of equity-nya 80%, cost of equity-nya 24%, maka didapatkan weighted average cost capital-nya sebesar 21,3%. Maka dari perhitungan ini nanti akan mendapatkan IRR sebesar 71,2% dengan NPV-nya sebesar Rp3.602.941.000. Berikutnya merupakan pengeluaran di tahun pertama, yaitu di tahun 2023, yaitu fixed cost yang terdiri dari offline store, packaging set, beban listrik, software, development labor, hardware, pemasangan wifi, dan wifi, dengan total biaya sebesar Rp328 juta, dan variable cost-nya terdiri dari operasional karyawan, biaya perawatan mesin, biaya marketing, dengan total biaya variabel yaitu Rp14.400.000. Maka total pengeluaran di tahun pertama yaitu sebesar Rp342.400.000. Nah, untuk di tahun kedua dan tahun berikutnya dengan pengeluaran yang hampir sama, hanya saja tidak termasuk dalam biaya offline store, karena offline store hanya di tahun pertama. Maka didapatkan total biaya pengeluaran sebesar Rp240.400.000. Nah, ini merupakan hasil perhitungan yang sudah kita tetapkan, didapatkan hasil IRR sebesar 71,2%. Maka diketahui jika IRR menunjukkan persentase lebih besar dari 50%, maka investment kita sudah dapat dinilai dengan baik. Maka untuk perhitungan detailnya akan dijelaskan berikutnya. Nah, ini merupakan revenue projection dari Kubisa Diet dengan kita mengambil populasi yaitu di Kota Bandung, Jawa Barat, dan mengambil sampel 0,1% dari jumlah populasi dari tahun 2020 sampai 2023. Maka kita akan mendapatkan total population sebagai berikut. Lalu selanjutnya revenue projection di 5 tahun pertama dari target population yang sudah didapatkan, kita akan menghitung addressable market, yaitu merupakan presentasi dari populasi yang bisa membeli produk kita, yaitu diasumsikan sebesar 50%, maka mio people-nya diketahui sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total market dari Kubisa Diet ini.
maka kita akan mencari 20% dari jumlah addressable market yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu kita mendapatkan hampir 500 orang yang akan membeli produk kita di setiap tahunnya, dan ini akan terjadi peningkatan. Maka diketahui konsumsi per kapitanya itu artinya setiap orang akan membeli minimum satu produk dari penjualan yang kita lakukan. Maka didapatkan total marketnya sebagai berikut, dan projection 5 tahun sampai di tahun ke-10. Maka akan terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Selanjutnya, operating expenditure projection ini merupakan biaya yang kita lakukan selama operation dari Kubisa Diet ini, terdiri dari revenue yang sudah kita dapatkan sebelumnya dan cost of goods sold sebesar 15% setiap tahunnya untuk mendapatkan dari revenue kita. Selanjutnya, di operating ini juga ada direct labor, overhead, dan utilities sebesar 4%, 3%, dan 3%. Maka didapatkan selling and administrative expense itu sebesar 10%, dan kita akan mendapatkan total dari semuanya itu dari revenue sebesar sebagai berikut. Selain itu ada juga biaya lainnya, yaitu marketing dengan asumsi 5% dari setiap keuntungan yang kita miliki. Maka didapatkan total OPEX-nya di setiap tahunnya sebagai berikut. Ini di 5 tahun pertama dan ini di 5 tahun berikutnya. Selanjutnya, capital expenditure projection. Ini merupakan working capital yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan Kubisa Diet, yaitu sebesar 10% dari revenue. Maka didapatkan working capitalnya sebagai berikut. Dan kita mengetahui fixed asset dari capital expenditure ini merupakan offline store, packaging set, software, dan hardware, dan pemasangan wifi sebesar 136 juta rupiah. Maka dapatkan total capex-nya di setiap tahun selama 10 tahun sebagai berikut. Selanjutnya, kita menghitungkan cash flow dan investment valuation. Setelah kita mengetahui revenue, OPEX, dan CAPEX-nya, maka kita akan menghitung free cash flow dari Kubisa Diet. Maka dapatkan hasil perhitungan sebagai berikut dari 5 tahun pertama dan 5 tahun berikutnya. Perlu diketahui, kita mendapatkan terminal value dari Kubisa Diet ini sebesar Rp20.281.340.000. Nah, selanjutnya itu ada laporan posisi keuangan. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa akun-akun yang digunakan dalam laporan posisi keuangan tersebut. Nah, fungsinya dari si laporan keuangan tersebut adalah untuk mencatat mengenai informasi keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan oleh Kubisa Diet. Next. Nah, selanjutnya itu ada working capital yang dimana 10% per jumlah revenue yang berdasarkan jumlah penjualan yang tercapai. Dan untuk working capital 10% per tahun, dikarenakan jumlah presentasi kenaikan per tahun dalam bisnis space diasumsikan mengalami pertumbuhan sebesar 10%-nya. Next. Nah, di sini adalah working capital atau modal kerja untuk 5 tahun pertama, yang di mana akan ada peningkatan revenue setiap tahun dengan working capital sebesar 10%, dan fixed asset yaitu offline store, packaging set, software, hardware dan pemasangan wifi, dan expenditure yang mengalami peningkatan dari tahun pertama sampai tahun kelima. Next. Dan selanjutnya itu ini masih yang sama, namun di 5 tahun kemudiannya dari tahun ke-6 sampai tahun 10 juga kita bisa melihat peningkatannya. Nah, kemudian di sini ada fixed asset. Di sini berdasarkan hasil perhitungan finansial pada Kubisa Diet, Kubisa Diet memiliki aset tetap yaitu sebagai berikut dengan total 328 juta. Next. Dan selanjutnya itu pada tahun kedua yaitu sebesar 276 juta, yang dimana mengalami penurunan karena pada tahun pertama itu diperlukan biaya besar karena untuk membangun perusahaan. Selanjutnya, kemudian di sini ada struktur organisasi dari Kubisa Diet, dan kemudian ada next boleh jadwal kerja serta job desk dari Kubisa Diet. Nah, berikut adalah job desk specification-nya. Demikian presentasi dari kami, kelompok 32. Kami mengucapkan terima kasih.